Oke guys, kembali lagi di channel saya. Jadi untuk kali ini kita adalah champion dari gym hari ini, hari Sabtu. Apa kabar Dodi? Dingin. Jujur aja. Dingin, oke. Oke, untuk Dodi deck hari ini yang dipakai apa, Dok? Blackson Carissa. Blackson Carissa. Oke. Langsung saja ke decklistnya. Langsung decklist nih. Ya, silakan. Nantinya belakangan. Oke. Untuk Pokemon dulu nih. Decklist Ya. pakai 4 Oh, ini mainnya ya. Blackson. Oke. Harus yang gym biar kuat. Anjay, boleh. Core decknya ini Tapu Lele. Blackson dan Tapu Lele. Ini core decknya. Itu core decknya. Nanti basic gameplaynya sama kayak main Ho-Oh. Ho-Oh Kiawe biasanya first time. Oh, yang set awal-awal itu ya? Ya, tapi di sini kita punya hitter yang lebih bagus, 180, tidak perlu retreat, tidak ada restriction apapun, 180 flat damage, dan kita bisa tutor 3 kartu, mencari 3 kartu. Oh, jadi langsung search 3 kartu, bebas, apapun itu ya? Kartunya bebas. Di sini saya mainin sedikit combo kecil, yang ya sedikit kondisional, tapi kalau sekalinya jalan, itu bisa garansi menangnya 80%. Oke, itu pakai apa? Garansi persen. Ini core dari decknya sendiri. Oh, ini core-nya 3 ini aja? Core-nya yang penting ini doang. Oke. Lanjut untuk Pokemon dulu, ada apa aja? Ini supporter di kiri Terus ya. second hitter di deck ini ada Salazzle, bawa 22. Ini bawa 22. Kenapa bawa 22? Ya takutnya kalau bawa sepasang doang nyangkut di price. Jadi nggak enak nanti. Nah, bagusnya juga adalah dia bisa hanya 2 energi. 2 energi double api ya nggak masalah, double api karena decknya api doang. Lalu dia juga kita biasanya pakai ability yang pertama biasanya. Serangan pertamanya? Cakar iblis. Oke. Karena ketika pakai ability ini minimal 150 itu udah bisa buat one hit semua non GX termasuk kelas ya kalau teman-teman. Oke, siap. Lanjut untuk Pokemonnya. Lalu kita punya second hitter Lugia berkilau. hitter ketiga. Jadi bawa 2 aja ya? Bawa 2 cukup karena mengantisipasi kebetulan di sini ada yang main Hopa non GX. Jadi deck ini sebenarnya mati ketemu Hopa non GX, cuman bisa dibantu sama Lugia. Oh, jadi itu untuk counter Hopanon GX saja ya? Hanya Hopa non GX doang. Tapi kalau memang dibutuhkan kondisi tertentu, ya dia turun. Oke. Bagusnya lagi ketika lawan Hopa non GX kan dia ability. Serangannya 60, basic damage-nya 60 dan kalau mau ability plus 60. Yang di bawahnya nggak perlu dipakai sih, kecuali memang dalam keadaan terdesak ya. Dan memang harus pakai itu. Lalu ada 4 Pokemon lainnya, total Pokemon 16. Pokemon yang ini kita bawa buat lawan deck Dark, lalu bisa juga lawan Hopanon GX, bisa buat ngelawan deck varian dari Vikavolt, bisa pakai ngelawan Pikarom, decknya Pikarom, ya. Nggak terlalu penting, cuman ya penting-penting nggak penting sih dia. Bisa diganti yang lain juga yang bagus. 1 orang guru, drawer ya, draw engine ya. Draw engine-nya, nggak engine juga sih kalau cuma sebiji kayaknya ya. Cuman 1 lembar ini nggak cukup untuk kita recycle hand terus setiap kali kita baru tambahan. Dan juga dia punya damage yang cukup besar, 60 ditambah 20 untuk setiap energi yang dipakai di Pokemon bertarung lawan. Biasanya kembali lagi metanya sekarang kan Blacephalon. Blacephalon itu 3 energi. Jadi serangannya dari orang guru ini sudah dapat tambahan 120 jadi ya total. Ya, 60 sama 60 jadi 120. Bisa dipakai buat tuker-tukeran 120 dan Blacephalon harus buang 3 kartu which is 3 energi. Untuk buang ini tuh source yang cukup banyak. Karena ketika dia sudah membunuh Pokemon lain dia butuh bunuh ini lagi, perlu 3 energi lagi, di mana dia perlu yang namanya kristal api mungkin atau perlu pakai batu api yang harus buang 3 kartu untuk kartu lainnya. Ini cukup merepotkan. Ini one hit doang lawan one hit doang, sama aja. Lalu kita punya Marcedo. Untuk ngilangin Stadium Prism ya? Ya, hanya untuk Prism doang. Lain daripada itu hanya untuk starter Pokemon doang. Starter di depan. Lain dari itu nggak guna dia. Siap.
Dan terakhir Pokemon yang paling penting menurutku, Hitran ini dia nggak kepake buat hitter 130 dia nggak perlu. Dia yang kepakainya cuma untuk GX-nya doang 50 terus setiap energi api. Ya, ability-nya ya sama-sama tahu, mungkin udah banyak yang paham. Dia maju dari bench kita bisa ambil semua energi api. Ya? Ini punya 4 energi api. Ini punya 2 energi api. Let's say kita punya ini di field dalam keadaan damage-nya cukup tinggi, lalu kita punya Salazzle dengan 2 energi juga atau 1 energi, tapi kita harus bunuh 1 GX yang musuh, bilanglah Picarom, kayak Bega atau apapun lah itu, ini bisa langsung bunuh. Jadi pakai GX one hit ya? Pakai GX one hit selesai. Dan di deck ini GX-nya hanya pakai buat dia saja. Oke, jadi untuk yang Pokemon GX ini tidak pakai serangan GX ya? Keadaan terdesak dan tertentu ya kita pakai ini untuk recycle energi lagi. Tapi biasanya nggak perlu sih. Mau kita tertinggal atau gimana pun biasanya nggak perlu GX ini maupun GX-nya dia. Oke. Itu nggak perlu. Biasanya GX kita hanya pakai ini doang. Oke. Kita punya Pokemon GX lain Tapu Lele tapi nggak bisa pakai GX. Ya karena cuma untuk ability aja ya. Jadi slot serangan GX-nya hanya diambil oleh Hitran doang. Jadi nggak akan rebutan. Jadi ini tenang banget mainnya. Oke, itu saja Pokemonnya berarti ya? Pokemonnya kurang lebih ini doang. Jadi kita hanya punya 16 Pokemon. 16 Pokemon di sini ditambah dengan Kiawe sebagai core pack-nya. Lanjut ke supporter, ada supporter apa aja nih Don? Yang pertama Kiawe ya? Kiawe pasti kita bawa. Pasti bawa ya? Karena untuk nyari energi apinya ya? Sempet bawa 3, bawa 3, tapi mikirnya kalau bawa 3 itu terlalu banyak, karena Kiawe hanya kepake sekali doang. Jika di 3 turn pertama kita tidak bisa pakai Kiawe jadi sampah. Oke. Kenapa 3 turn? Padahal udah terlambat, nggak masalah karena hitter kita atau tankernya kita di depan Tankin masih 270 ya? Jadi aman, cukup aman lah untuk main. Atau kita taruh Pokemon non GX-nya buat korban ya? Makanan. Buat korban, oke. Dan di sini nggak bawa Jirachi karena menurutku Jirachi agak lambat di sini. Dia ngambil slot 2 minimal, 2 Jirachi dan 2 skateboard. 4 slot sudah diambil. Jadi menurutku di deck ini Jirachi lambat, makanya nggak dipakai. Lebih pilih untuk tambah hitter non GX-nya aja. Jadi memang decknya agresif. Oke. Dia pertama seperti ada Kiawe ya? Ya, Kiawe juga nggak harus ke Braixen. Kiawe juga bisa dipakai buat Lele kalau emang dalam keadaan terdesak banget. Nggak terdesak juga sih. Dia juga bagus juga. Jadi 80 damage kalau lawannya deck non GX. Lawannya deck non GX tanpa Braixen juga Lele juga cukup buat. Satu energi tambahan jadi 100 buat non GX itu cukup kerasa. Tadi ngelakuin hal itu Lele beatdown terjadi. Bisa ya? Tadi Lele beatdown terjadi. Next untuk supporternya ada apa aja nih selain Kiawe? Supporter berikutnya kita punya Jadi agak nge-shuffle ya. Iya nggak apa-apa. Ada judge 2. Ada 2 judge. Oke, lanjut. Judge-nya hanya untuk mengecoh aja berarti ya? Iya, kadang-kadang kalau nggak dapet giveaway person ya kita nge-judge aja biar musuhnya nggak play gitu doang sih. Oke. Next ada apa lagi? Lalu kita punya James, salah satu trainer jagoan di deck ini. Jesse James. Untuk discard 2 hand lawan. Discard 2 hand lawan. Kita pun discard 2 cuman nggak masalah. Biasanya yang kita perlukan di board hanya Lele dan Braixen saja. Braixen, oke. Jadi yang lainnya dibuang pakai Jess juga nggak apa-apa. Karena bisa recycle juga pakai orang guru. Kartu tangan yang berkurang. Oke, lanjut. Lalu kita punya 2 Guzma. Ini Guzma pasti bawa ya. Guzma kayaknya nggak perlu dijelasin. Ya. Kartu sejuta umat. Emang sejuta umat ya masih sampai sekarang ya. Nggak terlalu penting buat dijelasin. Oke. Gambarnya keren gitu aja sih kalau mau dijelasin. Lanjut. Lalu kita punya 4 lagi tambahan yaitu Mei 1, Lumeria, anak buah tengkorak dan tag team Cynthia Kathleen. Itu masing-masing satu ya? Iya, 1. Mereka adalah kartu-kartu yang nyebelin. Kalau misalnya sudah jadi, selain daripada Jessie, 3 kartu ini nyebelin. Karena recycle resource yang lain, Mei-nya untuk loncat, mempercepat Salazzle berubah, untuk maju ambil trainer-trainer yang lain yang akan di-reveal nanti di sini. Oke. Lanjut, itunya supporternya berarti ya? Supporternya 12. 12 supporter aja ya? Oke, lanjut untuk item. Ada apa, Dok? Item kita bawa nih. 2 escape rope. 2 tali penyelamat. 2 tukar Pokemon. Ini untuk tukar-tukar berarti ya, untuk
Ya buat narik Pokemon musuh doang. Oke. Sama ini ya tukar-tukar antisipasi pusing, racun dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Kartu Satu merah. kartu merah pengintai. Kenapa satu bawa aja. ini? Karena di deck yang saya pakai kayaknya lebih cocok bawa ini daripada bawa reset stamp. Karena yang ini kita bisa lihat hand musuh. Kita nentuin sendiri mau di-shuffle atau tidak. Kalau reset stamp itu pasti di-shuffle. Pasti shuffle ya. Hand musuh jelek misalnya kita bisa bantu perbaikin jadinya. Iya, memang sih itu kartu bagus, drawnya sejumlah daripada price yang tersisa. Kalau ini drawnya sejumlah kartu yang balik, mirip-mirip sama wiki kayaknya ya, sama kayak wiki. Cuman bedanya adalah kita bisa keep kalau kartunya jelek. Jadi musuh tetap nggak play. Jadi kita lihat dulu kalau misalnya dirasa jelek, ya udah dimin aja gitu. Kalau jelek untuk musuh, jelek untuk musuh dimin aja. Bikin dia nggak play ya kita biarin aja sehingga dia tetap dengan kartu itu. Dan itu sinergi ke sini. Kita buang kartunya 2 dulu, lalu kita pakai ini. Seandainya harus men-shuffle deck, minimal kartunya sudah berkurang 2. Oke. Jadi lebih sedikit untuk redrawnya. Chance menjadi lebih bagusnya juga berkurang. Jadi ini kalau kayak kontrol decknya ya, kontrol hand dan kontrol field ya lebih tepatnya ya. Sebenarnya bikin namanya iseng Braixen Control katanya. Nggak tahu ini masuk di kontrol apa enggak. Oke. Jadi untuk item selanjutnya ada apa ya? Item berikutnya Field Blower. Field blower ya, pasti untuk item. Field blower ya cuma buat stadium yang lainnya aja lah yang nggak penting ya. Yang nyusahin mungkin kayak Quill dan sebagainya. Lanjut. 1 kopi ikat kepala pilihan, cuma tambahan damage. Oke. Pemulihan energi. Pemulihan energi. Andai kata kita butuh 1-2 energi lebih untuk Braixen untuk Salazarnya bisa nyerang. Bisa ngambil dari trash ya? Bisa ambil lagi untuk colok ke sana atau orang guru atau Lugia. Oke. Lalu kita punya 3 baton. Baton 3. Oke. Tinggalan 1. Sorry. Nggak apa-apa, santai. 3 baton. 3. Oke. Karena decknya basicnya kayak Ho-Oh, jadi kita bawa baton. Jadi untuk mempermudah energi ya intinya. Ya, jadi ketika Braixennya harus KO, batonnya bisa bantu untuk ke Pokemon lainnya dioper 3 energinya, mukulnya tetap continue terus. Oke. Lanjut untuk itemnya. Kita punya baseball. Kita punya 6 bola. 1 Cherish, 2 Nest, 2 Ultra. 1 Cherish untuk mempercepat kelele. 3 baseball. Sama ya untuk basic ya rata-rata ya. 3 baseball untuk mengejar Braixen atau orang guru. Oke. Ultra ball ya untuk nyambil yang lain kalau kita perlu orang guru untuk buang kartu-kartu yang udah nyampah di tangan ya dibuang aja ngambil orang guru atau kalau kita mau ngancurin stadium Braixen kita pakai ini ngambil Jadi cuma bawa 6 bola ya? Bawa 6 bola. Oke, untuk item selanjutnya apa itu? Catatan teman hanya untuk nge-recycle supporter yang jumlahnya sedikit. Dan ini salah satu item yang memang saya suka. Di mana item ini bisa ngubah banyak hal, bisa ganggu. Ini tempo sih, kalau saya bilang ini masuk tempo. 4 chip X. Ini ya. Jadi untuk ngatur top deck ya? Ya, top decknya musuh kita atur. Sebelumnya kita sudah hit 180. Nah di awal tadi saya bilang ada sedikit combo yang cukup kondisional. Salah satu yang kombonya adalah Braixen. Kita di sini aja kali ya. Braixen. Ketika dia sudah mukul, 3 kartu pertama yang dicari adalah Jessie. Itu kartu pengintai dan chip. Penggunaannya adalah kita discard dulu. Lalu kita punya ini untuk pastikan handnya. Setelah di discard, pastiin handnya dulu. Kalau emang bagus ya redraw aja. Musuhnya kalau handnya bagus buat musuh, kalau handnya jelek ya kita keep di sana. Dan top decknya kita atur. Jadi ini benar-benar kontrol ya berarti. Terus ya di next turn-nya kalau misalnya masih hidup dan masih punya chance untuk mukul, ya serang lagi. Ketika mukul ya satu kartu pertama yang diambil udah pasti ini. 2 item lainnya menyesuaikan kondisi. Siap. Combo kecil. Ya, lumayan mengganggu ya sepertinya. Iya, ini ganggu banget, Ini lumayan mengganggu ini sepertinya. Kalau misalnya kita bisa dapat ini first turn, 3 kartu ini jalan di first turn. Itu yang saya bilang tadi win rate-nya nambah, jadi cukup tinggi tadi itu.
ya jadi cukup tinggi jadinya kalau misalnya sudah jalan. Oke. Jadi nyebelin, top deck musuh kita atur, kita punya hitter 180 fix 180 tanpa ada restriksi apapun. Iya, tanpa ada restriksi Lalu apapun ya. dia juga nyari 3 kartu, Ya, apapun yang kita butuhkan. Salah satunya setiap turnnya udah pasti chip X. Chip X, oke. Chip CS udah pasti kita dapat 1, 2 slot lainnya yang isi mungkin ambil baton, mungkin kita perlu hitter tambahan pakai ikat kepala, mungkin kita perlu narik Pokemon musuh pakai Guzma atau pakai tali penyelamat. Kondisional, tergantung kebutuhan kita di game. Jadi lumayan bagus ya serangannya berarti ya. Ambil 3 kartu apapun berarti ya. Sebenarnya ini nggak terlalu bagus 180 kurang sih menurut saya karena deck non GX deck GX non tag team itu rata-rata ada yang 200, 190 itu sebenarnya susah dan nyusahin. Nah kalau kita ngelawan deck-deck yang kayak gitu sebisa mungkin kita aksesnya ke Pokemon kecilnya mereka. Biasanya kan yang GX itu pakai hitternya mereka. Ya. Nah, jadi kita ambil misalnya kalau lawannya Pikavol atau Pikarom ya kita ambil Grapinnya, atau kalau ngelawan Blacephalon, kalau ngelawan Blacephalon ya kita nggak usah ambil Blacephalonnya, kita ambil karena Blacephalon udah pijatnya doang. Pijatnya aja kita cicilin sehingga draw engine-nya berkurang. Oke. Tambahan kartu di tangannya berkurang. Oke. Itu saja untuk itemnya, Dada. Itu aja itemnya. Sisanya berarti energi. Sisanya energinya 11. Energi 11. Energi 11 kita pakai 5, 6, 7, 8 api lebih dari cukup. Dan 2 10 energi berarti. Ganda. Oh ya 10. 10 energi. 4, 6, 8, 10 sorry 10 energi berarti 8 api 2 EBG. Ini biasanya kepake cuma buat retreat doang. Oke. Karena rata-rata retreat cost-nya 2. Kalau I see. untuk ini dan Hitran, Braixen dan Hitran nggak dihitung karena mereka biasa kita pakein trainernya kita. Sisanya energi biasa 2 ya? Dalam kondisi tertentu ya hanya untuk Lugia dan orang Oke. Jadi so far bagus, enak banget sih dipakai main. Ya, tadi kayaknya rata-rata yang lawan agak kesel ya dengan ini ya. Oh iya, saya sampai kehilangan satu teman karena main ini. Kalau mungkin Rama nonton, saya minta maaf ya. Ini live dari YouTube, minta maafnya, tolong dimaafkan. Ya, tolong dimaafkan ya. Ini cuma permainan, jadi jangan terlalu dimasukkan ke hati. Iya, jadi kalau misalnya ada kalah menang itu wajar. Kalau ada yang mau coba decknya, ya silakan. Kalau mau sampai kehilangan teman, ya segera minta maaf. Oke, untuk Dodi, tadi untuk match gym tadi ada yang susah nggak menurut Dodi? Gym yang tadi yang paling sengit kayaknya ngelawan Iwan. Itu deck apa dia? Yang dia pakai deck nggak tahu namanya, pokoknya decknya hitam semua. Oh, deck dark box ya? Dark box namanya ya. Deck dark box itu cukup sengit karena harus ngelewatin di atas 200 semua. Kebetulan Iwan juga tadi sempat terkontrol juga dan dia nggak main, berhasil dikontrol 4 turn kurang lebih. Habis itu ya berakhir dengan time up. Oke. Jadi ya berarti bisa mengimbangi deck dark box-nya tadi. Dark box-nya bisa diimbangin ya berarti dengan kontrol dari deck ini ya. Ya, tadi ketemu juga deck Manomar varian. Itu full kena kontrol, lawannya juga malas main. Terus ketemu deck apa tadi namanya Rayquaza. Kebetulan saya jalan first turn bisa lock, jadi enak banget mainnya. Yang satunya lagi ketemu deck spread. Itu cukup nyebelin karena Braixen-nya cuma punya 1 serangan. Nggak mungkin saya pakai GX-nya karena nggak ada damage. Jadi serangan ini di lock ya, jadi saya harus ngabisin resource-nya. Jadi serangan Braixen-nya di lock, jadi nggak usah nyerang berarti. Iya, itu nyusahin sekali. Deck apa tadi? Dasnoir ya? Dasnoir. Oke. Kebetulan yang main pilotnya yang ngerekam ini. Cukup nyebelin. Siapa ya? Oke. Sekian dari decklistnya, mungkin dari Dodi ada sepatah 2 patah kata untuk trainer, terutama trainer baru di seluruh Indonesia. Ya, yang penting kalian nikmatin aja mainnya. Kalau memang deck Pokemon yang kalian rasa mahal itu terlalu mahal di awal-awal, ya tunggu sampai murah aja. Nggak usah main meta. Kalau emang mau menang ya silakan main meta karena kompetisi menuntut kalian untuk main deck terbaik yang ada. Tapi kalau aku pribadi
akan lebih baik kalau kalian menikmati gamenya aja dulu. Jadi buat deck sendiri berdasarkan apa yang disuka ya berarti ya? Explore aja, kalian mau ngapain silakan. Oke. Jadi contohnya seperti ini ya. Bisa dapat breaks and control itu kayaknya nyoba-nyoba deh kayaknya. Ya sempat kepikiran sama decknya ini, sempat coba di PTCGO, cuman untuk di standarnya banyak kartu yang udah kerotate, jadi nggak bisa dipakai. Kebetulan kita di set Indonesianya bisa pakai Kiawe, bisa pakai Guzman, Nesbol, Ultra Ball, jadi karena masih belum di-rotate ya. Karena masih belum di-rotate ya. Betul. Jadi kalian bervariasi aja, jangan terlalu banyak kopi. Kalau memang kalian ngerasa deck yang meta itu adalah deck impian kalian, ya kejar. Cuman akan lebih baik kalau kalian menikmati gamenya dulu. Kalah nggak masalah. Kalau kalah kan artinya belajar. Kalau kalah marah ya dipertanyakan, bener nggak kalian harus main di TCG ini? Oke, siap. Oke, terima kasih deck listnya dari Dodi. Sampai jumpa di video berikutnya. Siap.